Nabi Ayub yaitu taat kepada Allah. Taat kepada Allah artinya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan sikap Nabi Ayub yang ketiga yang bisa kita temukan yaitu bersyukur atas semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan yang keempat yaitu dermawan. Maksudnya memberi sesuatu dengan ikhlas. Itulah sikap-sikap yang kita temui dari sifat keteladanan dari tersebut. Dan dari hasil diskusi anak ibu tadi kan kita simpulkan. Sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu tentang LKP, yaitu lembar kerja peserta didik yang nanti kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa minta bantuan sama orang tua kalian, sama kakak, sama abang, sama siapa saja yang bisa. Tapi kalau nanti kalau nggak paham, bisa bertanya sama ibu. Yaitu tugasnya yaitu mengenai tentang sikap kesabaran Nabi Ayub yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian buat cerita. Kalian buat cerita tentang kesabarannya. Nah, buat cerita tentang cerita seseorang yang sabar. Kedua, tentang orang yang dermawan. Bisa kalian buat namanya siapa saja. Bisa namanya Budi, Sitono. Ketiga, yaitu kalian suka menolong. Nabi itu kan orang yang dermawan. Nah, buat cerita tentang seseorang yang dermawan. Nah, ini kalian kerjakan di rumah. Minggu depan harus kalian kumpulkan sama ibu. Tugasnya. Bisa? Nah, kalau gitu bagus, hebat. Dan dari penjelasan ibu ini ada yang perlu anak ibu tanyakan? Ada anak ibu tanyakan tentang kisah Nabi Ayub ini? Apakah sudah paham? Apakah sudah ngerti dengan penjelasan ibu? Sudah ngerti? Nah, kalau begitu bagus. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya di rumah. Minggu depan harus dikumpulkan sama ibu. Oke? Nah, sekarang anak ibu, karena anak ibu udah ngerti dengan udah paham dengan penjelasan ibu, jadi ibu karena anak ibu udah paham, jadi ibu ingin anak ibu bagaimana pelajaran hari ini? Apakah anak ibu merasa senang dengan materi pelajaran yang ibu ajarkan atau kurang senang? Nah, anak ibu boleh membuat refleksi di kertas lembar, nanti diberikan ke ibu. Nah, ibu persilahkan. Ibu kasih waktu 2 menit. Bisa? Ada? Boleh kumpulkan. Yang udah siap boleh dikumpulkan. Cepat. Oke. Nah, berarti materi pembelajaran kita hari ini ibu sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ibu Izdan. Baiklah, untuk penampil selanjutnya kita persilakan Ibu Siti Hajar. Step 3, dua lagi. Step ini 1. Wajar mulai 40. Nak menentukan menit ini kan susah, nak menjelaskan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah, semua sehat ya. Ibu mau cek ini hari ini anak-anak hadir semua? Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak semua hadir ya. Berarti kita semua hari ini diberikan kesehatan sehingga kita hari ini bisa hadir ke sekolah, yaitu untuk belajar bersama ya. Baik anak-anak ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, Pandu silakan Nak, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini anak-anak bertemu kembali dengan ibu, yaitu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam juga ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, ibu mau tanya sama anak-anak. Masih ingat nggak sih pelajaran minggu yang lalu? Masih ingat? Ya coba kamu dulu Pandu sebutkan. Iya bagus. Yaitu cita-cita menjadi anak yang soleh, ya. Coba ibu mau tanya juga tentang pelajaran minggu yang lalu. Kalau kita menjadi anak yang soleh itu, kita harus bagaimana? Ada yang masih ingat? Iya bagus, Fajar, bagus. Ya kita harus jujur. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Coba Tiga. Iya, kita harus menghormati orang tua. Kemudian menghargai siapa? Iya bagus, menghargai orang lain pintar. Anak itu pintar, masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Baik anak-anak sekalian, ibu mau menyampaikan judul pelajaran kita hari ini, yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Nah, ini ibu nanya ya, kalau kita menjadi anak yang soleh itu, pertama kita harus jujur, itu pelajaran yang lalu. Kemudian kita harus patuh kepada orang tua. Kemudian kita harus menghargai orang lain. Itu tambahkan lagi ya, itu harus taat kepada perintah Allah. Salah satunya itu menjalankan puasa, karena kita sebagai hamba Allah kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya itu berpuasa. Itulah di rumah dari kita hari ini, pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu ya. Iya. Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Hari ini tujuannya apa sih? Ibu apa sih kita pelajari? Anak penasaran kan? Anak tahu apa itu sih makna dari puasa? Kedua, tahu ketentuan dari puasa. Karena kalau kita puasa kita harus mengikuti ketentuan-ketentuannya. Apa supaya puasa kita sempurna? Bagus Fajar jawabnya. Tidak. Selanjutnya, agar anak-anak semua tahu ibu mau mengkaitkan ya dan ini pada kesal ini dalam anak jelas tadi. Lama kaitannya itu kita menjadi anak soleh itu harus ini ya, harus taat kepada perintah Allah sama-sama berpuasa ya.
sekalian, setelah ini Ibu mau membagi kelompok ya, mau membagi kelompok kalian untuk melihat video pembelajaran. Ya. Tetapi hari ini video pembelajarannya kita lihat di laptop saja. Karena apa? Info kita bisa. Minggu depan insya Allah kita bisa ya. Jadi minggu ini untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang apa itu puasa, sama-sama kita lihat video. Di video kita ya, silakan disaksikan anak-anak semua. Baik, kemudian setelah kita menyaksikan video pembelajaran kita hari ini, agar pengetahuan kita lebih dalam, lebih sempurna, mari anak-anak sekalian kita membaca buku materi kita ya secara bergilir ya. Baik, kita buka halaman 29 ya. 29. Baik, Ibu mulai dulu dari kamu ya. Fajar ya. Sambung, Hafizah. Ya, sambung lagi. Silakan. Ya, disambung. Kamu. Ya. Pandu ya, sekarang Pandu. Ya, bagus. Kan ya, Pandu. Ya. Baik, sekarang sudah selesai ya. Kita sudah selesai video pembelajaran. Kita sudah selesai membaca buku materi. Sekarang Ibu mau bagi kelompoknya ya. Bagi kelompoknya anak-anak supaya berdiskusi tentang apa tadi yang sudah kita amati, yaitu tentang video pembelajaran dan membaca buku materi. Anak-anak, Ibu bagikan kelompoknya, nama-namanya Ibu tentukan dulu ya. Siapa-siapa saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Baik. Untuk diskusi kita ya, untuk diskusi pengamatan pembelajaran, video pembelajaran dan hasil pembelajaran. Kasih waktu 10 menit. Sudah selesai, Nak? Iya, sudah selesai diskusinya. Baik. Setelah selesai berdiskusi, mari sama-sama kita dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ada yang mewakili ya, mempresentasikannya ke depan.
dulu yang mau presentasikan ke depan. Kelompok 2, kelompok 2 silakan ke depan. Terus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya, hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok mana lagi, Nak? Iya, kelompok 1, silakan kelompok 1. Iya, bagus. Ya, yang terakhir kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan, Nak, presentasikan hasil diskusinya tadi. Iya, semuanya. Terus, ya. Bagus hasil diskusinya tadi. Ya. Dan sekarang dari hasil diskusi kamu kira-kira ya di antara kelompok A, B, C, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada yang belum paham? Ada yang belum paham. Silakan ke depan kamu. Si Pija, apa yang mau ditanyakan? Silakan ke depan. Iya, bagus pertanyaannya, bagus. Ya, kelompok mana yang bisa menjawab? Silakan. Ya, kelompok 3, silakan jawab. Pertanyaan dari si Pija. Bagus. Bagus sama Ibu ya. Ya. Jadi, anak-anak semua tahu ya. Sudah tahu apa itu tentang puasa di bulan Ramadan dan itu menjelaskan tentang apa sih puasa di bulan Ramadan. Yuk kita coba tulis. Ini puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ya. Dan tentunya kita supaya ibadah puasa kita sempurna kita harus sebagai berikut. Ketentuan-ketentuannya. Ketentuan puasa ya, 1 yaitu syarat wajib puasa. Ini anak perhatikan, yang 1 berangkat sunat, kemudian balik, kemudian berpuasa. Itu apa sih kok berpuasa maksudnya? Maksudnya itu sehat ya, tidak sakit-sakitan, kemudian dia tidak lagi dalam perjalanan ya, kita masih dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa. Selanjutnya ketentuan yang kedua adalah syarat sah puasa. Apa saja itu syarat sah puasanya? 1, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Kemudian yang ketiga, humanis. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan ya. Selanjutnya, pada waktu yang diperbolehkan. Waktu yang tidak boleh puasa namanya Ibu. Kapan saja itu? Itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya. Yang terakhir yaitu rukun puasa. Saja yaitu berniat, kemudian menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Nah, berniat anak-anak sudah apa yang puasa? Jelas lah. Udah kelas 5 loh. Sudah pernah kan? Nih. Sebelum kita puasa. Iya. Bangun tidur ya. Bangun tidur. Ya. Setiap kita mau berpuasa, kita itu harus bangun pagi karena puasa itu ada waktunya ya, tidak seperti sarapan pagi. Ada waktunya apabila sudah imsak kita sudah tidak boleh makan dari terus itu ada gambar satu lagi. Ini anak-anak itu mau tanya gambar apa?
Ya bagus Fajar, gambar makan sahur bersama. Ya, anak-anak siapa? Yang kalau sahurnya sendiri-sendiri ada? Tidak, tidak ada ya. Kalau yang punya bareng sama ayah sama ibu siapa? Ya bagus, ya supaya ini semangat sahurnya. Kita makan sahurnya bersama-sama. Silakan bertanya. Sudah paham semua? Oke, kalau semua sudah paham, aku mau memberikan tugas. Tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Bisa dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang di depan. Baik anak-anak ibu, tugas tadi bisa dikerjakan di rumah, boleh bekerja sama dengan orang tua, kakak, abang ya. Kemudian dikumpulkan kembali setelah untuk pertemuan minggu depan. Bagaimana sekalian? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum Ibu akhiri, Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang makna puasa, yang kedua tentang ketentuan puasa, ya, yang ketiga tentang hikmah puasa yang sudah anak-anak lihat tadi di video dan belajar ini. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima warahmatullahi kasih aplaus wabarakatuh. buat Ibu Siti Hajar atas penampilannya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk penampilan terakhir Ibu Rusmaniar. Kepada Ibu Rusmaniar kita persilakan. Pasti suaranya yang di HP, Pak. Suara beda, kameranya beda. Gak apa-apa, nggak masalah, Bu. Yang penting suara dan gambarnya kelihatan. Kameranya di HP, maaf, kameranya di laptop, umpamanya suaranya di HP nggak masalah. Silakan Bu Rusmainar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dosen yang hebat dan Bapak dan Ibu guru calon guru profesional. Amin. Assalamualaikum anak-anak Bu guru. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi anak-anak Bu guru. Biar kita semangat untuk belajarnya. Coba duduknya buat ya, duduknya yang rapi. Nah, sekarang coba perbaiki letak mejanya dulu. Luruskan mejanya, terus. Nah, ya, ada lurus. Ya, bagus. Sekarang kita periksa lagi
alat tulisnya. Ya, mana alat tulisnya? Kemudian, iya, bagus. Sekarang Ibu cek alat tulisnya. Mana pensilnya? Ya, lengkap semuanya? Lengkap. Kemudian mana bukunya? Buku tulisnya mana? Ya, lengkap, bagus. Buku paketnya mana? Iya, lengkap semuanya. Udah bawa? Nah, kemarin minggu kemarin Ibu sudah suruh bawa kamu Al-Quran. Bawa semuanya, nak? Ya, bagus. Nah, sekarang duduknya sudah rapi, kemudian mejanya sudah bagus, duduknya. Sekarang siapkan untuk ketua kelasnya siap untuk berdoa. Sekarang duduk dengan sikap sempurna, siap untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Dan Kakak ada Dede Bu habis. Guru dengan doa yang kita bacakan, kita diberi pemahaman dan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu PPK. Moral etika bangsa, pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya nasionalis jiwanya, kita jadi tujuannya, akhiri hidupnya gotong royong semangatnya, satukan bangsa Indonesia. Pendidikan nasional, kembangkan moral etika bangsa, pekerti akhlak yang mulia, karakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, kita jadi tujuannya, di hidupnya gotong royong semangatnya, satukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Ya, tepuk tangan. Maaf Pak Bu. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, mantap hadir semuanya. Rajin ya anak Bu Guru. Iya. Jadi hari ini kita bisa menuntaskan pelajaran atau materi kita pada pembelajaran keempat ini. Sekarang Bu Guru mau bertanya lagi. Minggu kemarin materi kita tentang apa, Nak? Masih ada yang ingat? Iya, tentang macam-macam zakat. Ada berapa macam zakat Rifda Aulia? Ada berapa? Iya, ada dua. Yang pertama, apa Naila? Iya, zakat fitrah. Yang kedua, apa Yafi? Iya, zakat mal. Jadi macam-macam zakat itu ada dua. Sekarang coba Nathan, apa hukum zakat? Ya, bagus.
Hukum zakat adalah wajib bagi yang mampu, kemudian yang sudah sampai nisabnya. Ya, bagus pintaran guru. Nah, pada bulan puasa kemarin siapa yang ikut berzakat? Atau siapa yang pernah lihat orang berzakat? Ya, bagus. Dengan siapa, nak? Oh iya, dengan ayah. Ikut ayahnya. Kemana? Ya, ke masjid. Jadi, bayar zakatnya di masjid. Dengan siapa, nak? Oh, ya, jadi di masjid itu kita bayarnya zakatnya dengan pengurus zakat yang disebut dengan amil zakat. Nah, jadi pada hari ini sekarang Bu Guru mau materi pagi ini kita lanjutkan yang subtema yang berikutnya, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sesuai dengan katanya, yaitu memahami hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian mampu menjelaskan arti dan makna orang-orang yang menerima zakat itu. Misalnya apa itu fakir, apa itu miskin, dan seterusnya. Kemudian kamu juga mampu memahami makna zakat tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan ke depan. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam zakat itu ada yang namanya membayarkan zakat. Ada orang yang membayarkan zakat, ada orang yang menerima zakat, dan ada orang yang mengumpulkan zakat. Kemudian orang yang pertama adalah orang yang memberikan zakat. Disebut dengan apa? Siapa yang tahu? Iya, disebut dengan muzaki. Orang yang memberikan zakat. Berarti orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Kemudian orang yang menerima zakat. Nah, jadi kalau kita bayar zakat itu ada pemberi zakat dan ada yang menerima zakat. Jadi yang menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Sedangkan orang yang mengumpulkan zakat atau panitia zakat itu namanya disebut dengan amil. Orang yang menerima zakat itu berlandaskan pada Al-Quran. Itu firman Allah. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu bukan bukan aturan dari presiden, nak, tetapi adalah aturan dari Allah. Yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Sekarang coba baca si Nakila. Ya, bagus. Artinya coba baca, Nathan. Ya, bagus. Sekarang dengarkan Ibu membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah
Fisabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Jadi Allah jelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. Ada berapa, Nak? Iya, ada 8 asnaf. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat itu adalah lil fuqara, atau fakir. Fakir itu apa artinya? Nah, fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Tapi orang yang amat sengsara hidupnya, dia tidak punya rumah, tidak mempunyai penghasilan. Jadi maka dari itu dia berhak menerima zakat. Disebut dengan apa tadi? Fakir. Ya, bagus. Kemudian sebelum Ibu lanjutkan yang keduanya, sekarang ada sebuah lagu tentang orang yang berhak menerima zakat itu. Ya, siapa yang bisa? Nah, nanti ikuti bersama ya. Ikuti bersama. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Iya, pintar. Nah, jadi yang pertama adalah tadi fakir. Yang kedua adalah apa menurut lagu tadi? Iya, bagus. Yang kedua adalah miskin. Nah, miskin itu adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya dia punya tempat tinggal, mempunyai penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak mencukupi kehidupan kebutuhannya sehari-hari. Maka dari itu dia berhak menerima zakat. Selanjutnya apalagi yang ketiga? Hamba sahaya. Hamba saya atau budak. Kalau hamba saya atau budak ini pada umumnya itu hanya ada pada zaman Rasulullah. Nah, berarti orang yang dimerdekakan itu berhak menerima zakat. Selanjutnya fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah. Contohnya apa? Nah, para penceramah misalnya. Itu adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Itu dia berhak menerima zakat. Kemudian seperti guru-guru yang mengajari tentang agama itu juga berhak menerima zakat, maka dia disebut dengan fisabilillah. Selanjutnya amil. Nah, amil ini adalah petugas zakat atau orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Ada nanti orang yang membayarkan zakat, kumpulkan sama dia, sama amil zakat ini, kemudian nanti dia membagikan kepada orang yang 8 asnaf itu tadi. Paham anak Bu Guru? Jangan tuh. Nah, sekarang Tepu PPK. Cerdas, berkarakter, apalagi coba? Siapa bisa? Oh ya, sekarang kasih tepuk tangan aja. Ya, kasih tepuk pramuka. Ya. Maaf, Ibu lupa. Nanti ingat lagi. Selanjutnya mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang
baru memeluk agama Islam. Nah, orang yang baru memeluk agama Islam atau orang yang berkeinginan untuk masuk Islam itu disebut dengan mualaf. Jadi dia juga berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya gharib. Itu adalah demi kebutuhannya, bukan untuk berbuat maksiat. Ya, kalau dia untuk membeli narkoba, berhutang beli narkoba, itu tidak bisa untuk dibagikan, tidak berhak menerima zakat. Tetapi dia adalah orang yang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian Ibnu Sabil, yaitu seorang Ibnu Sabil itu sama dengan seorang musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan tidak berhak menerima zakat. Kemudian dia dalam perjalanan kesulitan dalam biaya, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian sekarang kita praktekkan seperti apa membayar zakat itu. Nah, kalau zakat fitrah itu adalah diwajibkan untuk seluruh jiwa, mulai dari bayi sampai orang dewasa tua, selagi nyawanya ada sebelum sholat Idul Fitri wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sekarang coba anak ibu ke depan, dua orang. Ya, coba Nathan sama Yapi ke depan. Ya, ini nama ibaratnya ini beras. Nah, beras ini untuk zakat fitrah. Nah, nanti zakat fitrah kalau dia satu orang berarti dia ukurannya 2,5 kilogram. Sekarang kamu contohkan, nah ini misalnya Yapi untuk menzakatkan untuk dirinya sendiri, ya, menzakatkan untuk dirinya sendiri. Yang ambil zakatnya adalah Nathan. Kemudian untuk membagikan ini adalah menggunakan doa, maksudnya niat berzakat. Ini zakat saya, zakat fitrah saya untuk diri sendiri karena Allah Ta'ala atau lillahi ta'ala. Dibagikan kemudian salam. Ya, paham? Iya. Sekarang boleh duduk. Ya. Nah, untuk tugas kamu, ini Ibu kasih sebuah tugas, coba dibuka bukunya halaman 38. Halaman 38, di situ ada surat At-Taubah tadi. Nah, surat At-Taubah ayat 60. Nanti kamu per bangku masing bangku ada 2, satu membacakan ayat dan yang satu membacakan artinya. Oke? Iya. Sekarang siapa dulu yang maju ke depan? Ayo. Ya, Rifda sama Naila maju ke depan. Ya, bagus. Ya. Iya, bagus. Tepuk tangan. Dan sekarang kita kasih hadiah untuk Naila sama Rifda dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Dan yang
hikmah zakat. Jadi setelah kita berzakat tentu ada hikmahnya. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa. Jadi untuk membersihkan harta dan jiwa para pezaki itu. Dari sifat apa, Nak? Iya, dari sifat sombong, dari sifat fisik, rakus. Kemudian hikmah yang kedua apa? Ya, membantu orang yang kesusahan atau yang berikutnya mendorong manusia untuk berjiwa sosial. Kemudian bisa bersikap jujur dan itu hanyalah titipan dari Allah. Nah, paham semuanya anak guru? Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapat kita simpulkan bahwa zakat itu wajib bagi yang mampu, bagi yang memiliki harta, kemudian sudah sampai hisab-hisabnya. Kemudian orang yang memberi zakat tadi ada berapa? Ada 8. Yang pertama apa ya, Ki? Iya, bagus. Ada fakir. Kemudian rifda yang kedua. Iya, miskin. Yang ketiga, Naila. 4, seterusnya. Yang kelima. Iya, yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Nah, jadi orang yang berhak menerima zakat tadi ada 8 asnaf. Nah, sekarang Ibu kasih PR LKPD, Ibu kasihkan, kerjakan di rumah. Ya, kerjakan di rumah. Minggu depan kumpulkan. Karena minggu depan kita mulai karena pemateri pelajaran keempat sudah selesai, kita lanjutkan pada materi pembelajaran kelima. Ya, untuk sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Ibu Rusmainat. Jadi Bapak Ibu berarti sudah tampil seluruhnya. Mungkin ada hal yang akan disampaikan oleh Ibu Hidayani untuk masukan dan mungkin juga untuk persiapan komplenya. Kepada Bu Yani dipersilakan. Makasih Pak Rodi. Berarti ini kaum hawa semuanya yang tampil peer teaching pada sesi ketiga ini. Dimulai dari Bu Dasmawati, Hijrawati, Wisda, Siti Hajar, dan Bu Rusmaniar. Bu Rusmaniar dulu supaya tidak terlalu lupa, masih hangat-hangat. Bu Rusmaniar, di sini materinya tentang orang yang berhak menerima zakat ya? Ya, Bu. Ada berapa indikator yang dicari? Indikator apa? KD-nya, coba KD-nya. Oh, KD 1, Bu. Apa itu? Memahami makna zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Nah, terus setelah KD apa lagi? Yang 2 tadi. Tujuan pembelajaran. Apa aja TP-nya? Peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian menjelaskan arti dari orang yang menerima zakat itu. Oh, menjelaskan arti orang-orang yang berhak menerima zakat. Tadi saya catat di sini memahami makna zakat. Iya, yang ketiga memahami makna zakatnya, Bu. Jadi ini 1, 2 atau include ketiganya, termasuk yang nomor 3 juga? Iya. Tapi enggak ada dijelaskan. KD-nya 1. Ya, tapi tidak ada dijelaskan bagaimana makna zakat itu tadi ya. Apa waktunya mepet atau bagaimana? Oh, bukan makna, hikmah, Bu, hikmah. Bukan Hikmah.
Hikmah dari zakat. Iya. Ada jelaskan tadi, Bu? Ada yang terakhir Bu, hikmah zakat membersihkan harta itu. Jiwa. Oh gitu. Oke. Di sini kalau kita lihat dari sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga, masih belum nampak tipek for zero-nya ya. Kan di dalam menjelaskan materi, kita kan dituntut untuk menggunakan berbagai bahan belajar atau sumber belajar. Tidak hanya dari buku paket. Saya lihat itu materinya dari buku paket yang sudah ada ya. Alangkah baiknya itu juga ditambahkan. Ini tidak hanya untuk Bu Urusmaniar saja, untuk Bu Dasmawati, Hijrawati, dan Isda juga. Alangkah baiknya untuk item nomor 11 tentang bahan belajar atau sumber belajar itu ditambahkan. Karena ini 2 jam pelajaran kan, 2 JP ya. Ya, 2 JP. 4 JP. Sekali tampil ini berapa? 2 JP atau 4 JP? Langsung 4 JP. Sekali tampil ya Bu. Kalau di sekolah ya. Berapa JP? Langsung 4 JP. Berarti kan itu panjang itu waktunya 4 JP. Jadi kalau memang 4 JP, alangkah baiknya dicari lagi sumber-sumber belajar yang lain. Misalnya untuk Bu Dasmawati, ini yang pertama. Kan tentang sholat kewajibanku, Bu Dasmawati. Alangkah baiknya kalau memang 4 JP, juga dikaitkan misalnya bagaimana sanksi atau azab Allah jika orang tidak melaksanakan sholat. Apa sanksinya? Orang yang melalaikan sholat, apa sanksinya? Terus juga alangkah baiknya gitu ya, orang yang tidak sholat bagaimana azabnya ketika dia dicabut nyawanya. Ini ada kaitannya juga dengan Bu Hijrawati tadi ya, yang menjelaskan sedikit tentang surat Al-Anbiya ayat 35 tentang maut. Nah, ini kan ada kaitannya antara Bu Dasmawati dengan Bu Hijrawati. Bagaimana orang sholat yang tidak sholat ketika ajalnya menjemput. Tapi itu memang berpatokan kembali kepada tujuan pembelajarannya apa. Bagaimana siswa itu, apakah dia memahami. Kalau memahami, berarti kan kata kerja operasionalnya, apakah dia bisa menjelaskan, menceritakan, kan gitu. Kalau untuk sejarah Nabi, dia bisa mengulang kembali atau menceritakan kembali kalau untuk pemahaman misalnya. Jadi alangkah baiknya kalau memang 4 JP waktunya cukup panjang, ditambah lagi materi atau bahan-bahan atau sumber belajar yang lainnya. Terus untuk creative thinking dan critical thinking-nya, bagaimana berpikir kreatif dan berpikir kritis. Nah, kan di sini berpikir kritis di dalam item nomor 12. Kami di sini menilai Bapak Ibu ada 25 item. Nah, alangkah baiknya untuk berpikir kritis itu ya seperti tadi, misalnya jika seorang tidak sholat, sanksinya seperti apa gitu kan. Kita ajak siswanya berpikir kritis. Kita bandingkan, misalnya ini orang tidak sholat sama sekali, ini orang yang lalai, ini orang yang rajin. Bagaimana? Kira-kira ada enggak perubahan dalam hidupnya? Bagaimana interaksinya, hubungan sosialnya, bagaimana hablum minallahnya. Di sana bisa kita kaitkan berpikir kritis siswa itu. Ini kan yang diharapkan di dalam quotes-nya nanti. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk verbal dan non-verbal itu sudah cukup baik. Sedikit yang terkendala, Siti Hajar itu tidak jelas suara, apakah pengaruh sinyal atau posisinya terlalu jauh dari laptop atau HP. Jadi saya tidak jelas apa materinya, terus bagaimana interaksinya dengan siswa itu tidak jelas karena terkendala dengan volume atau intonasi suara yang kurang jelas tadi ya. Kemudian untuk penampilan oke, semuanya berpenampilan menarik. Ya, itu sedikit banyak
kelebihan kita dari bidang pendidikan ini untuk menarik perhatian siswa, memang kita harus berpenampilan menarik. Jadi yang dari 5 orang tadi semuanya sudah cukup baik penampilannya. Bahasa yang baik dan benar itu sudah bagus. Ini penggunaan teknologi informasi seperti yang saya harapkan kemarin. Coba ada inovasi baru gitu kan. Selain dari menggunakan infokus, cerita-cerita, terus ada yang diperlihatkan tadi, apa kira-kira inovasi, hal-hal baru yang bisa kita manfaatkan supaya siswa itu lebih termotivasi. Biasanya kan ceramah, diskusi, itu kan sesuatu yang sudah lumrah yang dilaksanakan. Coba kita inovasi lagi. Apakah dengan bermain peran, atau dengan sedikit games, misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan permainan-permainan, tidak hanya nyanyi saja gitu kan untuk ice breaking-nya, tapi permainan yang ada kaitannya dengan materi pelajaran kita. Itu. Jadi untuk Tipek 4.0-nya, critical thinking-nya, kreatifnya, refleksinya oke. Di bagian penutup sudah ada refleksi. Sudah bagus dari yang kelima-limanya. Terus yang ke-24, 25 kira-kira apa ya? Oh ya, penutup sudah mulai bagus. Jadi persepsi juga sudah ada kaitan dengan materi sebelumnya. Saya rasa itu sudah menampilkan dari 5 orang tadi sudah cukup bagus. Jadi kira-kira itu saja Pak Rodi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani atas masukannya untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi apa-apa yang telah kita rangkum di dalam 3 hari ini itu akan menjadi maksimal nanti ketika Bapak Ibu di PPL 1 dan PPL 2. Jadi silakan diambil catatan-catatan yang kami sampaikan. Jadi yang terpenting penguasaan materi sangat penting sekali, pengelolaan media dan pengelolaan kelasnya. Ini yang masih dari keseluruhan ini yang masih perlu harus kita tingkatkan dan kita kembangkan. Seperti yang disampaikan Bu Yani tadi tentang penguasaan materi, jangan hanya terfokus kepada buku siswa yang ada, yang kita pegang, tapi galilah dengan hasil-hasil penelitian terbaru yang terkini, yang bisa dipercaya dan dipedomani. Kemudian media pergunakanlah semaksimal mungkin, contohnya tadi ada papan tulis, pergunakanlah papan tulis tersebut supaya dia menjadi interaktif, pergunakanlah permainan yang menggunakan permainan kartu atau melakukan game di dalam kelas kita sehingga pembelajaran kita menjadi menarik dan tidak monoton. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita ambil hikmah atau pelajaran dari penampilan hari Sabtu, Senin, dan hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti juga akan dibekali tentang kompre atau mungkin sudah dibekali bahwa Ibu Dekan itu mengingatkan untuk kompre silakan kuasai tentang pedagogik dan profesionalnya seperti yang saya sampaikan kemarin. Itu silakan dipersiapkan 1 buah RPP terbaiknya jika nanti ditanyakan. Kita tidak tahu apa yang akan ditanyakan oleh penguji nanti. Mana tahu Bapak Ibu disuruh menampilkan RPP, lalu disuruh membedah RPP-nya, atau seperti itu. Atau yang berkaitan dengan PTK-nya, apa nanti yang Bapak Ibu bahas, bisa jadi itu yang akan dipertanyakan, dan apa alasan mengambil PTK tersebut. Jadi itu tidak akan jauh dari apa tugas-tugas yang telah diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi semangat, ternyata kekhawatiran Bapak Ibu tidak ditemukan setelah dilakukan per-teaching ini. Jadi ada kemarin yang takut tidak maksimal seperti kawannya, medianya tidak sebagus media kawannya, yang ada hanya media konvensional. Jadi saya ingatkan, sekecil apapun media itu akan terasa bermakna dan terasa bernilai apabila kita mampu memanfaatkan media tersebut. Contohnya saja kita hanya memiliki 1 media karton, karena tidak ada media lain yang akan kita gunakan. Pergunakanlah media karton tersebut dengan kelihayan dan kepiawaian kita. Dengan hanya selembar karton itu bisa akan menjadi pembelajaran yang menarik jika kita bisa menguasai media tersebut. Jadi seperti yang diulas oleh Bu Yani kemarin, secanggih apapun media yang akan kita bawa ke kelas,
sebagus apapun media yang akan kita tampilkan ke kelas, tetapi kalau kita tidak menguasainya dan tidak memahami penggunaannya, maka media tersebut akan menjadi sia-sia. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang perlu kami ulas dari 3 hari kemarin. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Untuk per-teaching sudah diberi pembekalan, maaf, untuk kompres sudah diberi pembekalan Bapak Ibu di fakultas, sudah? Belum, Pak. Belum, mungkin nanti ada kegiatan lain mungkin, nanti pasti akan disampaikan bagaimana pelaksanaan kompre tersebut. Jadi sekali lagi, kuasailah kemampuan pedagogik dan profesional Bapak Ibu untuk persiapan kompre. Jadi sekali lagi, jangan ada lagi kata-kata stres, kata-kata panik, kata-kata takut, kata-kata saya tidak mampu, tapi tanamkanlah di dalam diri kita, saya mampu, saya bisa, saya sanggup, insya Allah mulai dengan doa, tentunya diiringi dengan usaha. Ya perisannya, nak mungkin kita doa-doa saja tanpa usaha, tentu hasilnya tidak akan bertemu. Jadi Bapak Ibu, berbanyak maaf. Inilah pertemuan kita selama 3 hari tentang per-teaching. Halo. Ya, Bu. Ini ada sedikit semacam kisi-kisi ya. Jadi memang kompetensi besok itu kan ada yang pedagogi dan ada yang profesional. Kalau profesional mungkin ada sedikit nanti Bapak Ibu disuruh mengaji. Itu membuktikan kan kita semua ini PAI kan. Jadi disuruh mengaji atau membaca ayat atau membaca hadis yang berkenaan dengan materinya, itu sedikit kisi-kisinya. Kemudian untuk pedagogi di sini diharapkan Bapak Ibu nantinya mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji baik secara lisan maupun tulis. Nanti mungkin ada juga tes tulisnya dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Jadi nanti diamati perilaku Bapak Ibu itu saat menjawab pertanyaan. Itu kira-kira ada 10% penilaian. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan mampu menjelaskan indikator CP, capaian pembelajaran di RPP. Nah, misalnya dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Misalnya nanti Bapak Ibu diberi materi tentang atau pertanyaan tentang indikator yang ditulis di RPP dikaitkan dengan upaya mendorong siswa itu berpikir tingkat tingginya. Itu ada juga kira-kira 10% penilaiannya. Kemudian Bapak Ibu juga harus mampu menjelaskan materi ajarnya yang ada di RPP, termasuk di dalam advance material secara bermakna atau memberikan soal pengembangan. Jadi bagaimana penguasaan materi Bapak Ibu itu. Nah, itu ada 20. Itu mungkin untuk pedagogi. Saya kan dosen pedagogi, nanti ada dosen profesional. Jadi kami ada 2 orang yang akan menguji Bapak Ibu itu dalam waktu 1 jam selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu bisa jadi kami langsung menguji 2 orang dosen atau bergantian. Jadi kira-kira kalau 60 menit atau 1 jam itu Bapak Ibu kalau 1 orang bisa jadi 60 dibagi 10 jadi lebih kurang 6 menit gitu kan untuk 1 dosen. Terus ditambah lagi 6 menit 1 dosen lagi. Bisa jadi langsung kedua atau 1 per 1 itu tergantung kesepakatan dari dosennya. Mungkin itu sedikit kisi-kisi atau bocoran untuk Bapak Ibu persiapkan besok. Dimulai dari tanggal 21 sampai 23. Jadi ada 3 hari. Besok hari libur kan, hari Maulid Nabi, persiapkanlah diri sebaik mungkin. Tapi satu pesan saya, Bapak Ibu harus berpikiran positif yang dikatakan Pak Rodi tadi. Berpikiran positif dengan artian Bapak Ibu yakin ya, karena ini persepsi mempengaruhi perbuatan kita. Jadi tanamkanlah persepsi bahwa kita itu bisa lulus dengan izin Allah, kita itu bisa melaksanakan PPG ini sampai akhir tanpa kendala apapun gitu. Tanam seperti itu. Kita pasti bisa lulus. Nah, jadi
untuk berpikiran seperti itu, Bapak Ibu harus enjoy. Kalau saya dulu tipenya ya, sebelum melakukan ujian apapun, saya melakukan hal yang paling saya sukai. Misalnya saya pergi jalan-jalan, JJS, cuci mata, shopping dulu. Nanti kalau hati sudah senang, bawaannya senang, nanti mengulang pelajaran apapun itu pasti proses menangkapnya lebih cepat daripada kita itu suntuk, ini harus ini, banyak yang mau dikerjakan, belum ini lagi, belum itu lagi gitu kan. Belum anak lagi, bajunya, PR-nya, ininya, itunya. Kalau sudah dibebani seperti itu, nanti Bapak Ibu tidak enjoy ujian, itu akan berpengaruh negatif. Tetapi coba lakukan hal-hal yang positif yang Bapak Ibu senangi. Apakah itu pergi makan malam, atau shopping, atau apalah. Atau kalau ada bapak-bapak yang hobi main game online, silahkan. Yang penting happy aja bawaannya. Jadi nanti meskipun kita mengulang pelajarannya cuma 30 menit, tetapi kalau bawaannya enjoy, happy, yakinlah itu akan bisa menerima dan menyimpan di dalam memori long time-nya, memori jangka panjangnya. Jadi itu saja pesan saya Pak Rudi, Bapak Ibu, semoga sukses tanggal 21 sampai 23 UK-nya. Terima kasih Bu Yani. Berarti Bapak Ibu sudah dapat gambaran kisi-kisi kompre. Jadi yang menguji nanti ada dua dosen dan kemungkinan Bu Yani tidak akan menguji Bapak Ibu, mungkin dosen yang lain. Jadi itu tidak masalah. Jadi selesaikan dulu permasalahan Ibu sebagai ibu rumah tangga dan Bapak sebagai bapak rumah tangga, itu selesaikan dulu di rumahnya. Jangan sampai nanti waktu mau ujian ada masalah di rumah tangganya, cemberut, nanti tidak optimis ujiannya. Itu seluruh saja. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tanamkan rasa positif, insya Allah hasilnya akan positif. Sekali lagi saya sampaikan, kuasai RPP yang kita buat, komponen-komponennya tersebut. Kalau kita membuat, kita pasti tahu apa isinya. Jadi saya hanya bisa bantu doa, jalan-jalannya sudah kami bimbing dengan Bu Yani, insya Allah semuanya akan berhasil dengan nilai maksimal di komprenya, dan selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, mudah-mudahan kita tidak di rolling dengan Bu Yani. Selamat bertemu kembali di PPL 1. Terima kasih, berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rodi. Sama-sama Pak Ibu Irsan, Yani. Bapak Ibu semua. Silakan rileks, nikmati hari liburnya. Ya, silakan istirahat Bapak Ibu. Saya tutup Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.